warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 arsitektur komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari motherboard. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dein Fidel Utama dengan NPM 2308101007. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Prastio dengan NPM 230811010015. Perkenalkan nama saya Muhammad Sagir Wada Anugrah NPM 23081010004. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Lapar dengan NPM 2308101122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RAM, memory slot, hard drive, dan juga NAND gate. Yang pertama, memory slot berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Sedangkan RAM sendiri atau dynamic random access memory adalah salah satu tipe RAM yang digunakan untuk data atau kode program yang memiliki kinerja prosesor komputer. RAM memiliki kemampuan menyimpan setiap bit data dalam sel penyimpanan. Kapasitas penyimpanan terdiri dari kapasitor dan transistor. Dan keunggulan dari DRAM ini adalah mampu merancang kode atau data bus secara sederhana dengan kecepatan membaca data mencapai 4,7 MHz sampai 0,40 MHz. Yang kedua yaitu hard drive slot atau slot IDE, yakni Integrated Device Electronics, adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mendukung perangkat atau hard disk atau floppy disk. Slot IDE sendiri merupakan tempat penempatan IDE dalam motherboard. Sedangkan untuk NAND bridge adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan grafik controller atau RGB dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke short bridge. Dengan demikian, NAND bridge merupakan pengendali atau penangan komunikasi antara CPU, RAM, EGP atau PCI Express dan short bridge. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ROM. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory. Secara awam, istilah ROM mungkin dapat diartikan sebagai storage atau kapasitas menyimpan data. Hal ini tidak lepas dari fungsi ROM untuk menyimpan data yang bersifat permanen. Kedua, ada short bridge. Chipset short bridge merupakan chipset yang berhubungan dengan paralel melalui jalur penghubung. Tugas utama dari chipset ini adalah mengontrol bus ID, USB, dukungan PNP atau plug and play, penghubung antara PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse serta sebagai fitur power management pada perangkat lain. Ketiga, ada PCI slot. Fungsi PCI adalah slot untuk menambahkan peripheral tambahan yang belum terpasang pada motherboard. Contohnya untuk pemasangan VGA card atau sound card. Bus PCI ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem input atau output kecepatan tinggi. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Reno. Yang selanjutnya adalah backup battery. Backup battery dalam komputer adalah baterai kecil yang bertujuan untuk menyimpan pengaturan BIOS dan jam sistem ketika komputer dimatikan atau kehilangan daya listrik. Ini memastikan bahwa pengaturan BIOS dan waktu sistem tetap terjaga bahkan saat komputer tidak digunakan atau mengalami pemadaman listrik. Yang selanjutnya adalah AGP slot atau Accelerated Graphic Port Slot. Slot ini adalah slot pada motherboard yang digunakan khusus untuk menghubungkan kartu grafis. Ini adalah antarmuka yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan kinerja kartu grafis, memungkinkan transfer data yang lebih cepat antara kartu grafis dan CPU daripada slot PCI biasa. Namun perlu dicatat bahwa AGP saat ini telah digantikan oleh PCIe dalam sebagian besar komputer modern. Yang selanjutnya adalah konektor untuk perangkat peripheral. Konektor untuk peripheral merujuk pada berbagai jenis port atau konektor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer seperti keyboard, mouse, dan printer. Konektor ini memungkinkan komunikasi antara komputer dan perangkat eksternal untuk mentransfer data atau mengendalikan perangkat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan CPU socket. CPU socket atau juga dikenal sebagai CPU slot atau lubang CPU adalah komponen mekanis pada motherboard komputer yang berfungsi sebagai titik koneksi untuk unit pemrosesan pusat. Ini menyediakan antarmuka fisik dan elektrik bagi CPU untuk berkomunikasi dengan motherboard. Soket CPU hadir dalam berbagai desain dan konfigurasi pin untuk cocok dengan model dan generasi CPU tertentu. Yang kedua adalah CPU heatsink and mounting point for fan. CPU heatsink adalah perangkat yang mendispersikan panas yang terpasang pada CPU untuk mencegah terlalunya suhu.
Mereka terdiri dari blok logam dengan sirip dan kipas untuk mendispersikan panas dari CPU. Titik pemasangan pada motherboard adalah lokasi di mana Anda dapat melekatkan perakitan CPU heatsink dan kipas dengan aman untuk memastikan pendinginan yang efektif. Pendinginan yang baik sangat penting untuk menjaga suhu CPU tetap dalam batas operasi yang aman. Yang terakhir adalah power connector. Power connector pada motherboard adalah tempat di mana unit sumber daya PSU terhubung untuk memberikan daya listrik ke berbagai komponen komputer. Biasanya mencakup beberapa konektor seperti konektor daya ATX 24 pin untuk motherboard itu sendiri dan konektor tambahan untuk komponen seperti CPU, GPU, hard drive, dan perangkat lainnya. Konektor-konektor ini adalah memastikan bahwa motherboard dan komponen menerima daya listrik yang diperlukan untuk berfungsi. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan mengenai bagian-bagian motherboard dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.